Sudahkah Anda mengetahui bagaimana cara mengatasi dan mematikan kuasa dosa? Dengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Saud MS. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Atau bagikan kepada teman-teman saudara yang rindu diberkati oleh Tuhan lewat penjelasan hambanya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Kiranya kita semuanya sehat selalu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak pertanyaan dari setiap orang yang percaya. Apa benar setelah seseorang menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen, dia bisa tidak berbuat dosa, bahkan tidak jatuh di dalam dosa? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada dosa yang tidak memberikan dampak kehancuran, ya, dan kerusakan. Oleh sebab itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam komunitas The Power of Love, dan juga kami semua yang mengikutinya, baik melalui live streaming atau YouTube, kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami benar-benar dapat mengikuti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, agar apa yang Tuhan kehendaki di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan di mana kami berada, semuanya dapat terrealisasi sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kemenangan, ya, hidup tanpa jatuh di dalam dosa adalah suatu kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kira-kira gitu ya. Mengapa demikian? Karena gitu ya, tanpa dosa kita bisa benar-benar mampu gitu ya, menyatakan kehendak dan kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam slide ini Bapak Ibu dapat melihat gambaran yang mengingatkan dengan penting, yaitu Yesus disalibkan, lalu dia mati di kayu salib, lalu dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan gambar di sebelahnya selanjutnya adalah di mana Yesus memeluk saudara dengan penuh kasih, karena saudara dan saya percaya kepada dia sebagai Mesias dan Tuhan secara pribadi. Nah, hal inilah yang membawa hal yang penting dalam diri kita. Maka di dalam Kristus kita hidup baru. Ya. Hidup baru setelah di dalam Kristus tentu ada bentuk nyata, gitu ya. Bentuk nyata realisasi dari sikap dan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ada di dalam Kristus atau mengikut Yesus Kristus, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Karena barang siapa mau mengikut Yesus, percaya pada Yesus, dikatakan dalam Lukas 24, khususnya ayat 47, dan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Nah, setiap orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Dan di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Sehingga di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksud hal ini? Karena Rasul Paulus sudah menegaskan dalam suratnya bahwa saudara dan saya yang telah terpanggil dan dipilih menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai anak-anak Tuhan, menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 47 bahkan ditekankan bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, tetapi hal-hal yang kudus. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, realitanya, nah ini realitanya.
realitanya adalah ada masalah dalam kehidupan ini. Tercatat di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Tuhan. Aku suka firman Tuhan. Aku tahu. Firman Tuhan mengatakan bahwa saya harus menjadi terang. Karena saya mengikuti dia agar orang melihat perbuatan-perbuatan yang baik melalui hidupku dan itu memuliakan Bapa di surga. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, puji Tuhan. Kalau kita baca terus dengan baik Roma 7 ini, ya karena banyak orang membaca Roma 7 yang saya katakan 21-23 berhenti di situ. Sehingga menimbulkan seakan-akan bahwa sekalipun kita di dalam Kristen, setelah percaya pada Kristus, kita bisa saja jatuh di dalam dosa atau melakukan dosa. Karena ada pemikiran bahwa dosa itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja, Pak, dalam kehidupan manusia. Kalau saya ilustrasikan dosa itu adalah jatuh dalam dosa, jatuh dari pesawat, saudara dan saya akan berpikir panjang kalau saudara dan saya mau naik pesawat, lalu di pesawat itu ditulis, mohon maaf, kami meminta pengertian bagi para penumpang di pesawat ini semuanya, bahwa kita selalu ada kemungkinan untuk pesawat ini jatuh. Nah, saudara pasti gemetar dan langsung lari keluar. Karena kalau jatuh dari pesawat ini jatuh, ya pasti kita hancur mati, gitu ya. Karena ledakannya begitu hebat, saudara langsung mikir, ini kenapa? Kok pesawat ini menulis untuk dapat memaklumi bahwa pesawat suatu saat akan bisa jatuh. Jadi silakan pakai seatbelt-nya, berdoa agar pesawat ini tidak jatuh. Saudara pasti naik pesawat itu gemetar, tidak sejahtera, gitu ya. Dan merasa cemas dan was. Takutnya saudara bisa jantungan lalu mati di tempat. Nah, kalau saudara dan saya memikir jatuh dalam dosa-dosa itu adalah seperti naik pesawat, saudara akan berpikir panjang untuk menyatakan, saya tidak mau jatuh. Atau saya tidak mau pesawat yang saya naiki jatuh. Saya akan berdoa, ya. Begitu apalagi pengelola pesawat, pilotnya tentu juga tidak mau. Nah, di dalam Roma 7 dikatakan di sini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Masalah kehidupan yang sangat serius, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, kabar baiknya, syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Melayani hukum dosa ini bukan berarti jatuh dan berbuat dosa, tetapi mengatasi tentang ketentuan-ketentuan mengenai hukum yang berlaku untuk ditaati agar tidak jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ada cara mengatasi dan mematikan kuasa dosa. Itu kabar baiknya. Jadi di dalam Kristus, ketika Tuhan menginginkan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya, sehingga kiranya ketika Tuhan datang, kita tidak terdapat dalam cacat celah, kita tidak menyakiti hati istri, suami, anak-anak, kita tidak merusak pekerjaan di kantor kita, dalam pelayanan kita dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Tuhan, tidak korupsi, tidak menyakiti, tidak selingkuh, tidak segala-segala sesuatu, agar membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh sebab itu langkah pertama, ini langkah pertama tidak bisa dirubah menjadi langkah kedua. Nah, gitu ya. Karena kita udah di dalam Kristus. Langkah pertama adalah mari Bapak Ibu, kita koreksi diri kita dan kita perbaiki agar kita percaya kepada Yesus Kristus ya sebagai Mesias dan Tuhan kita itu dengan hati kita. Ya, saya ulangi lagi, percaya dengan Yesus dengan hati kita. Kecuali kalau saudara masih kanak-kanak, masih kecil, belum mengerti kata hati, sehingga perlu didampingi oleh orang tua, mendidik dan menjaga. Dengan hati. Ya. Nah, Roma 10 ayat 10 dikatakan demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Nah, itu dulu. Karena orang banyak mengaku Yesus itu sebagai Tuhan hanya dari mulut.
karena alasan tertentu. Pak, saya dari lahir udah jadi Kristen. Pak, saya dari waktu saya sakit, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah pelayanan. Macam-macam lah. Pak, saya membutuhkan sesuatu. Saya percaya pada Yesus karena saya menikahi orang Kristen, Pak, untuk satu agama. Jadi percaya dengan mulut. Kalau saudara dan saya percaya dengan mulut, maka Lukas 6 ayat 46 yang berkata, Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan? Artinya begini Bapak Ibu, Lukas 6 ayat 46, kalau diganti kata pengertian yang sederhana, mengapa kamu memanggilku atau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu selalu melanggar perintahku, atau kamu selalu berbuat dosa, atau kamu selalu cenderung jatuh dalam dosa. Itu terjadi karena kita percaya pada Yesus hanya dengan mulut, tidak dengan hati. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu dalam 1 Petrus 3 ayat 15a dikatakan oleh Petrus, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, jadi jelas ya, banyak orang tidak menguduskan Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan, hanya di mulut saja. Sehingga tidak heran gitu ya. Dalam mengevaluasi diri kita, Tuhan Yesus juga menyatakan di depan murid-muridnya dan semua para pendengarnya pada saat itu, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya atau mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, tidak apa-apa Pak, kita juga manusia Pak. Kita lemah, kita begini. Wajar kalau kita jatuh dalam dosa. Halo, gitu. Setelah di dalam Kristus, apakah saudara dan saya tetap menjadi manusia biasa? Atau saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan? Tentu perbedaan ada anak Tuhan dengan manusia biasa yang belum percaya pada Yesus. Karena mereka belum dilahirkan kembali, belum menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Belum dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara dan saya sudah demikian. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita evaluasi diri kita untuk dapat kita mengatasi dan mematikan kuasa dosa. Setelah kita mengevaluasi diri dan percaya pada Yesus dengan hati kita, gitu ya, maka kita masuk langkah kedua, menjadi satu dengan maksud kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, ini berbicara langkah kedua, pahamilah tentang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Saudara pernah dengar lagu yang menarik dari Frankie Sihombing, ya, yang dikatakan refnya demikian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, saudara yang kasih, menjadi satu dengan maksud kematian dan kebangkitan Yesus ini penting. Itulah artinya kita percaya pada Yesus dengan hati, karena kita mengerti apa maksud dan tujuan dari kematian Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu, nah, saya ulangi lagi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, ini dia ya, cara mengatasinya langkah kedua. Setelah kita mengerti, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Oh, ternyata kematian Yesus adalah kematian atas dosa dalam diri saya yang juga disalibkan. Untuk apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Amin. Saya ulang lagi, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin, puji Tuhan. Jika saudara baca Roma 6 ayat 10 sampai 13 garis besarnya, milikilah cara pandang yang baru di dalam Kristus, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Nah, kalau dalam Galatia 5 ayat 24 menjelaskan ya bahwa tubuh dosa kita dan bahwasanya telah disalibkan bersama Kristus. Nah, ini kita tanamkan di dalam diri kita dengan baik, menjadi suatu pandangan baru. Amin. Pertama tadi caranya adalah percaya dengan hati. Yang kedua, saudara punya pandangan baru bahwa saudara dan saya sudah mati atas dosa di kayu salib. Nah, maka langkah yang ketiga, bagaimana merealisasikannya, Pak? Nah, begitu. Setelah saya dan saudara menyatakan aku telah mati juga atas dosa, ya, jadi aku tidak lagi seperti itu. Tapi bagaimana langkah selanjutnya? Selanjutnya, saya mulai hidup oleh Roh. Apa hidup oleh Roh? Manusia itu sangat ditentukan juga dengan alam pikirannya, isi pikirannya. Ini hidup oleh Roh artinya alam pikiran saudara mulai saudara robah. Tidak lagi hidup di dalam daging memikirkan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, tapi mulai mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ini harus real. Ini hidup oleh Roh. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Nah, saya ulangi lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi jika saudara dan saya masih kelihatannya, aduh, ya, rasa marah, dendam, ingin selingkuh, ingin begini, hal-hal yang jahat. Itu karena saudara dan saya setelah di dalam Kristus dan menyatakan bahwa segala dosa dan kesalahan saudara sudah turut disalibkan, tapi kok pikiran saudara dan saya masih memikirkan hal-hal yang jahat. Itu yang membuat kita gagal. Kalau demikian, mari kita mulai hidup menurut Roh. Karena mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi hidup oleh Roh itu adalah alam pikiran kita. Itu sebabnya dikatakan, ditegaskan dalam ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Nah, tadi kalau kita memikirkan hal tentang dosa, saudara tahu perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan gitu, perseteruan, perselingkuhan, percabulan, dan lain-lain, kemarahan, pertikaian, itu hanya membawa kepada saudara maut. Upah dosa dalam membuat saudara jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa. Tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau saudara memikirkan hal yang dari Roh, dengan cara membaca kitab suci dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi saudara diajar dan saya diajar, mengisi pikiran, dinyatakan hal yang salah. Begini cara memperbaikinya, begini seharusnya kita hidup. Oh, gitu, ya. Mulai kita isi pikiran kita. Karena Roh Kudus tidak akan bisa memimpin saudara nanti kalau saudara tidak mau hidup bersama Dia, mengisi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, hidup oleh Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, begitu. Jadi cara mengatasi yang ketiga, alam pikiran kita isi hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang jahat. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang tadi yang tidak benar, buang pikirannya. Semua yang mulia, yang tidak mulia, buang. Semua yang adil, ya buang. Yang tidak adil, isi semua. Harusnya bagaimana? Gitu ya. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, gitu. Kita pikirkan hal itu dengan baik. Tapi Pak, banyak masalah dalam hidup ini. Ya, supaya saudara dan saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Sehingga Rasul Paulus dengan manis mengatakan di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 11, saya ambil garis intinya saja. Memang secara lahiriah tubuh kami ini merosot oleh karena usia, oleh karena masalah dalam hidup ini. Tapi manusia batiniah kami senantiasa diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Manusia batiniah hidup oleh rohnya terus makin meningkat. Gitu.
Lah itu langkah yang ketiga. Nah, langkah yang terakhir, Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh. Nah, itu. Apa yang saudara pikirkan tadi, mulailah saudara lakukan. Itu artinya yang dipimpin oleh Roh. Gitu ya. Di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya, jika saudara sudah hidup oleh Roh, memikirkan hal-hal yang baik dan benar, yang mulia, membuang pemikiran yang jahat, membuang pemikiran ya membalas kejahatan dengan kejahatan, ada timbul rasa benci, Anda sudah membuang itu dalam pikiran saudara, dan di dalam diri saudara sudah berisi pikiran-pikiran yang mulia, yang sedap didengar, lakukan itu. Nah, itu artinya dipimpin oleh Roh. Sederhana Bapak Ibu. Ya. Oh iya, saya lakukan. Nah, kalau ini disimpulkan dengan sederhana dipimpin oleh Roh, Pak, artinya apa, Pak? Sederhana, Matius 5 ayat 37. Apa? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, kira-kira begitu. Itu dipimpin Roh. Karena kalau saudara tidak menghadapi masalah, tantangan dalam hidup ini, kapan saudara bisa mengatakan ya? Kapan saudara dan saya bisa mengatakan tidak? Gitu. Jadi ketika saudara mengatakan ya untuk yang harusnya ya, saudara sudah mematasi dan mematikan kuasa dosa dalam diri saudara. Jika saudara mengatakan tidak untuk hal yang harusnya saudara katakan tidak, berarti saudara sudah mengatasi dan mematikan kuasa dosa, dan saudara hidup oleh Roh melakukan hal yang benar. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Nah, begitu. Jadi kalau kita tanya misalnya begini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini bagi orang Kristen ya kita katakan, apakah Bapak Ibu adalah seorang anak Tuhan? Amin, iya Pak. Oke, berarti itu memenuhi standar pertama dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Barang siapa percaya pada Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi yang kedua yang mau saya katakan, Bapak Ibu, ya, benarkah sungguh-sungguh Anda adalah anak Tuhan? Iya, Pak. Kalau gitu Roma 8 mengatakan mulai dari ayat 14, 15, dan 16, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah Anda dipimpin oleh Roh? Maksudnya Pak, bahwa Anda mau gitu ya, dipimpin untuk kepada hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Anda mau diinsapkan tentang dosa, Anda mau diajarkan, Anda mau dibawa untuk melakukan hal yang benar sehingga Yesus dimuliakan dalam hidup saudara dan saya, mayoritas akan tertunduk begini. Kayaknya belum ya. Kalau begitu, mulai saat ini, hiduplah dipimpin oleh Roh. Bagaimana merealisasikan dipimpin oleh Roh? Nah, latihlah dirimu beribadah. Itu artinya Bapak Ibu. Latih. Yang tadi yang kita pikirkan mulai kita latih. Latih itu artinya melakukan. Beribadah itu bukan hanya sebatas seremonial. Mengikuti ibadah di gereja atau di cum. Latihan ibadah di sini maksudnya adalah melakukan firman Tuhan itu. Latih supaya sabar. Latih supaya bisa menguasai diri. Latih supaya bisa lemah lembut. Meresponi segala sesuatu. Nah, sehingga kamu bisa. Karena latihan membuat saudara ada dua. Anda gagal karena Anda merasa lelah. Ya, merasa itu sia-sia percuma. Atau saudara gigih karena ingin mencapai hasilnya. Lalu Anda berhasil. Hanya melalui latihan. Nah, latihan ibadah itu Bapak Ibu. Ya, itu berguna dalam segala hal. Dan latihan ibadah itu, ayat 8 dikatakan mengandung janji. Bukan hanya nanti, kehidupan yang nanti di surga. Tapi dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Apa maksudnya Pak? Kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu, ya, bisa. Kita bisa mengatasi hal itu.
Karena apa? Karena saya sudah, dan saudara dan saya sudah percaya dengan hati. Saudara dan saya sudah mengatakan bahwa kita sudah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, kita sudah merubah alam pikiran kita untuk hal-hal yang baik hidup oleh Roh. Sekarang kita mau melakukannya, melatihnya, supaya kita dipimpin oleh Roh. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu kata Rasul Paulus dalam Timotius. Itu sebabnya dia mengatakan hidup ini haruslah memiliki tujuan untuk bisa mengatasi dan mematikan kuasa dosa. Oleh sebab itu, saya tidak bertindak bersikap sembarangan, tapi melatih diri saya dan menguasainya, sehingga saya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa hasil yang diharapkan? Nah, gini, jika saudara dan saya sudah mampu mengatasi dan mematikan kuasa dosa, hasil yang diharapkan dan dilihat orang adalah saudara menjadi teladan, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang menganggap saudara rendah. Karena itu orang Kristen. Ya. Kristen kok kayak gitu ya, salibnya gede-gede, rajin ke gereja. Tapi mulutnya ember. Tapi aduh, silap mata sedikit Pak, hilang barang kita. Saudara dianggap rendah. Oh, katanya rohaniawan. Oh, gini. Tetapi galaknya setengah mati. Kasar sama istri, tukang ribut di rumahnya, Pak. Dianggap rendah. Ketika saudara dan saya dianggap rendah sebagai orang Kristen karena kehidupan kita, kita itu mempermalukan Yesus dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, hasil yang diharapkan adalah saudara dan saya menjadi teladan. Khususnya bagi orang percaya dan orang lain melihat. Dalam perkataan kita, aduh Pak, lemah lembut sekali, ramah sekali orangnya. Tingkah lakunya, aduh Pak, santun, penuh pengertian, jujur orangnya Pak. Dalam kasihnya, tulus Pak, nggak pura-pura. Kalau memberi tanpa pamrih Pak. Gitu ya. Dalam kesetiaan, waduh, setia banget Pak. Baik kepada istri, baik suami, kepada anak-anaknya, kepada kesepakatan, MOU Pak. Aduh, setia banget orangnya. Gak pernah dia serong dari ketentuan. Dalam kesucian, wow, Pak, digoda seperti Yusuf pun dia dengan istri Potifar, nggak mau Pak dia bisa tahu itu milik orang, ya, dan dia tahu menjaga kesuciannya. Puji Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, biarlah orang melihat, ya, supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bangkitlah, menjadi teranglah, ya, sehingga orang yang melihat kamu seperti pohon terbantin kebenaran yang begitu kuat dan kokoh menghadapi masalah dan rintangan. Seperti tanaman Tuhan yang begitu indah dan nyaman, orang senang melihatnya, merasa kagum. Dan orang mengatakan, sungguh aku melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah Yesaya 61 ayat 3. Sebagai penutup Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Yesus Tuhan kita. Saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Amin. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Dengan demikian, kita akan hidup mengatasi dan mematikan kuasa dosa di dalam diri kita. Dan hidup kita membawa damai sejahtera, sukacita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami diingatkan api Pentakostamu, yaitu Roh Kudusmu, mengajar dan mengingatkan kami agar kami mampu hidup di dalam Roh-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami mampu mengatasi dan mematikan kuasa dosa di dalam diri kami. Kami dapat hidup menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang memuliakan Bapa di surga, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan masyarakat di mana kami berada.
di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami yang ada. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Mu memiliki kuasa agar kami hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu taat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan tidak membuat hal yang jahat kepada mereka ataupun menyakiti hati mereka dengan perlakuan-perlakuan kami yang melanggar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, menghibur kami, menginsapkan kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.